Sobat ASN di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di podcast ASN Bercerita Session 2. Saya Pinka, Widya Iswara ahli pertama dari BP2 SDM Wilayah 7 yang akan memandu obrolan santai tapi penuh makna tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kali ini kita akan bahas 2 good practice dan 2 bad practice di lingkungan kerja ASN. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber keren, ada Doni, Ainin, dan Kurnia. Halo semuanya. Halo Mbak Pinka. Halo Mbak Pinka. Semangat pagi semuanya. Ya, semangat. Halo. Kita mulai dari yang positif dulu ya, yaitu good practice di lingkup BP2 SDM. Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan LMS atau Learning Management System dalam penyelenggaraan pelatihan. Saya mau ke Ainin dulu nih sebagai perencana ahli pertama. Gimana sih menurut Ainin kunci keberhasilan dari penerapan LMS ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya kan LMS ini sangat menunjang tusi kita ya di BP2 SDM dalam penyelenggaraan pelatihan. Nah, kalau ditanya kunci keberhasilannya, yaitu pada komitmen pimpinan dan kesiapan menggunakan LMS. Nah, jadi LMS ini sebenarnya menjadi solusi ideal untuk pelatihan yang berbentuk full learning atau blended. Nah, itu kan mampu menghemat anggaran. Nah, pelatihan jadi lebih fleksibel, efisien, bisa diakses kapan saja dan tanpa tatap muka secara penuh. Nah, selain itu untuk mengakses LMS ini juga dibutuhkan dukungan teknis seperti perangkat dari peserta maupun pengajarnya dan tentunya literasi digital yang sekarang kita pelajari terkait bagaimana kecakapan menggunakan media digital. Wih, keren banget nih. Nah, kalau dari sisi teknologi, pasti ada banyak tantangannya kan ya. Bang Doni nih sebagai peranata komputer, bagaimana sistem ini bisa diperluas atau ditularkan ke unit lain? Oke, Mbak Pinka. Jadi berdasarkan pengalaman kami, sebenarnya LMS ini sangat mudah untuk direplikasi. Yang penting itu ada standar platform dan panduan penggunanya. Jadi kami di BP2 SDM itu membuat modul pelatihan digital yang bisa diadaptasi oleh instansi lain sebenarnya, lengkap dengan fitur absensinya, forum diskusi, dan evaluasi secara online di situ. Inti keberhasilan dari penggunaan LMS ini itu karena adanya kolaborasi. Jadi antara Widya Iswara, terus pengembang IT, dan juga dari peserta pelatihannya. Jadi terdapat kolaborasi di situ. Untuk tantangannya sendiri mungkin pada saat kita awal kali penggunaan ya mungkin ya pastinya orang yang menggunakan pertama kali itu ya pasti akan menyesuaikan, tapi sering berjalannya waktu pasti akan terbiasa gitu Pak Pinka. Wih, mantep. Nah, benar tuh Bang Doni. Nah, sebenarnya kalau Mbak Pinka nih, kan Mbak Pinka Widya Iswara di BP2 SDM. Nah, kalau kami tuh sering diingatkan kalau pelatihan full learning itu bukan sekedar memindahkan materi klasikal ke platform online, tapi kita dituntut untuk lebih kreatif. Nah, sebenarnya bagaimana sih strategi atau metode agar pelatihan full learning itu dapat terserap ilmunya sama seperti pelatihan klasikal supaya impact-nya tuh setara. Nih, oke. Bakal aku jawab ya. Jadi kan di pelatihan e-learning ini itu ada juga desain interaktif. Pakai video, kuis, sama studi kasus. Itu tujuannya biar peserta aktif jadi nggak kalah sama kelas klasikal. Terus walaupun online, tetap ada juga pendampingan dari Widya Iswara melalui diskusi daring atau juga coaching online. Jadi dengan cara ini juga pembelajarannya tetap menarik, aplikatif, dan berdampak seperti pelatihan klasikal. Oke, kita lanjut ke good practice yang kedua ya, yang nggak kalah menarik juga, yaitu penerapan sistem absensi berbasis koordinat GPS. Saya mau ke Kurnia nih sebagai analis APBN. Apa manfaat langsung dari sistem ini terhadap kinerja ASN? Baik Mbak Pinka, jadi sistem absen berbasis koordinat ini kan mendorong pegawai untuk lebih disiplin dan jujur ya kalau menurut saya.
Karena pegawai itu hanya bisa absen di titik koordinat kantor saja, tidak ada lagi istilahnya titip absen atau sejenisnya. Nah, selain itu, datanya juga kan bisa langsung masuk ke database kepegawaian ya. Jadi bisa digunakan juga untuk analisis kinerja. Selain itu juga bisa menjadi dasar perhitungan tukin juga. Nah, jadi bukan hanya soal kedisiplinan saja di sini, tapi juga soal akuntabilitas penggunaan anggaran. Kalau menurut saya sih seperti itu, Mbak Pinka. Nah, bener banget sih. Jadi dari dua contoh tadi terlihat ya bagaimana smart governance terwujud lewat digitalisasi, transparansi, dan integritas ASN. Sekarang kita geser ke bad practice ya, biar jadi bahan refleksi bersama juga. Nah, pertama ada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan jelas. Menurut Ainin, kenapa sih kasus kayak gini masih sering terjadi? SN yang tidak masuk tanpa keterangan jelas atau bolos ya. Nah, sebenarnya itu karena kurangnya atensi dan kepemimpinan yang tegas dari pimpinan langsungnya. Nah, jadi ketika pimpinannya menganggap enteng ketidakdisiplinan, itu akan memberi contoh bahwa budaya yang salah. Nah, jadi itu menjadikan iklim bolos itu menjadi hal yang biasa atau lumrah. Nah, jadi padahal kan penting untuk kita ditekankan bahwa ketidakdisiplinan itu merupakan hal yang harus diperbaiki karena bisa berujung ke pemecatan seperti yang pernah kita pelajari di PP nomor 94 tahun 2021. Setuju sih. Nah, kalau dari sistemnya di kepegawaian nih, Bang Doni, apa langkah yang bisa dilakukan biar kasus kayak gini tidak terulang lagi? Oke, Mbak Minka. Jadi menurut saya yang paling efektif itu adalah integrasi antara sistem kehadiran digital dengan evaluasi kinerja. Jadi ASN yang tidak hadir otomatis akan tercatat di dalam sistem itu dan mempengaruhi penilaian SKP-nya. Jadi selain itu juga kita bisa menerapkan penggunaan dashboard monitoring secara real time yang bisa membantu pimpinan menindak cepat ketika ada pelanggaran disiplin di situ. Jadi pengawasannya tidak perlu menunggu laporan secara manual lagi seperti itu. Itu sih mungkin yang bisa diterapkan di sisi teknologi, Mbak Inka. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke isu bad practice yang kedua ya, yang juga lagi rame nih. Ada isu ASN yang melakukan live TikTok di jam kerja. Menurut Kurnia nih, bagaimana pandangan kamu terhadap fenomena ini? Nah, kalau menurut saya ini tantangan baru sih di era digital, Mbak. Karena memang ASN itu kan dituntut untuk adaptif dan juga bijak dalam bermedia sosial ya. Nah, boleh saja kita aktif di media sosial, tapi jangan sampai melupakan tugas utamanya. Kalau live di TikTok itu kan sudah jelas ya kita melanggar etika dan juga aturan disiplin ASN. Padahal kan pemerintah sudah mengatur itu di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Nah, solusinya mungkin perlu edukasi literasi digital agar ASN ini lebih bijak dalam bermedia sosial. Jadi media sosialnya bisa digunakan untuk hal yang positif, seperti misalnya berbagi informasi layanan publik ataupun konten-konten yang mengandung unsur edukasi ke masyarakat. Seperti itu. Ya betul tuh. Kalau saya sih menurutku parah ya orang yang live TikTok di jam kerja, padahal saya pernah lihat juga dia UPT-nya tuh rumah sakit terus live. Nah, itu kan sebenarnya selain edukasi perlunya juga pengawasan dari atasan langsungnya. Jadi fenomena ini sebenarnya bukan persoalan etika saja tapi juga soal produktivitasnya bekerja. Ya, Itu sih. Iya benar sih. sekali. Bener banget. Nih, menarik banget kan pembahasan kita kali ini. Nah, dari semua yang udah kita bahas nih, bisa disimpulkan kalau smart governance itu akan terwujud jika ASN mampu menerapkan nilai berakhlak, terutama di akuntabel, kompeten, sama adaptif ya. Betul. Sebenarnya budaya kerja yang sehat itu dimulai dari individu kita sendiri sebagai ASN. Kita harus sadar tugas dan fungsi kita sesuai undang-undang ASN, yaitu sebagai pelayan publik. Ya, kalau teknologi sendiri itu sebenarnya alat bantu juga sih, tapi yang terpenting itu adalah komitmen dan integritas pengguna sistemnya sendiri.
Dalam hal ini kita sebagai ASN gitu. Iya, saya setuju sih. Jadi dengan kolaborasi dan pengawasan yang baik, good practice itu bisa menular. Dan sementara untuk bad practice-nya bisa kita hentikan bersama. Mantep banget. Oke, terima kasih ya buat Bang Doni, Ainin, dan Kurnia atas insight-nya hari ini. Sama-sama. Sama-sama Mbak Pinka. Terima kasih, Mbak Pinka. Senang juga Iya. ngobrol. Semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi bagi ASN di seluruh Indonesia untuk terus berinovasi dan menjaga profesionalismenya ya. Sampai jumpa di ASN Bercerita Session 3, karena setiap langkah ASN adalah wujud nyata smart governance untuk Indonesia maju. Salam berakhlak dan bangga melayani bangsa. See you semua. Sampai jumpa.